Jadi aku tuh lagi mikir, apakah seorang single parent dan seorang ibu itu bisa mendapatkan semua, menjadi ibu yang baik dan mempunyai karir yang bagus gitu. Kita mau dimaki orang, mau dihina orang, mau di apa, gue ada di titik kayak gue senyum aja, gue nggak mau balas, gue ya udah nggak apa-apa. Ya sekarang tuh mungkin lebih cari yang orang yang mau menerima kita apa adanya. Ketika gue ada di rumah gitu sama anak, main piano kayak ngelukis gitu, apapun itu menurut gue gila, gue udah happy. Zaman dulu kan gue happy-nya gue ke klub. Gue alumni pemabuk kok dulu gitu. Tapi kan ya udahlah gitu. Bener gak? Iya bener nggak? Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Life Podcast. Tempat kita akan ngobrolin cinta, kehidupan, dan tentunya kebahagiaan versi diri sendiri. Nah, seperti biasa ya, yang nggak pernah nggak usah kenalan lagi lah, udah tahu ini YouTube channelnya siapa, ya udah itu namanya Selfie Kitty, oke? Nah, di episode kali ini aku kedatangan sosok penyanyi, terus artis, sekaligus juga ibu yang mungkin punya perjalanan cinta dan kehidupan yang sangat luar biasa inspiratif. Udah cantik, udah berani, udah selalu tampil apa adanya sekarang sih ya. Mungkin karena udah jadi seorang ibu juga sih. Tapi mending kita langsung tanya aja secara langsungnya, kita sambut. Ini dia Aura Kasih. Kita sama-sama Tasik loh, tetangga lah. Aku di USA. Teteh di mana? Di Ciberem. Ciberem. Tahu nggak Ciberem di mana? Mungkin kalau penonton orang Tasik di sini tahu nih ya. Ini kita dua-duanya nih asli made in Sunda. USA. Orang non? Orang Sunda Orang asli. Sunda asli. Tepuk tangan dong. Teteh, Yeah. ya kan? Teteh itu dikenal sebagai sosok yang anggun, tapi juga kuat banget. Masa sih? Gue baru tahu kalau lo kuat. Ya gue bisa angkat galon sendiri kok. Oh, angkat galon sendiri Kuat, minimal kuat. bisa ya guys ya. Kalau dibilang hidup itu kayak lollipop, hari ini Teteh lagi ngerasain rasa apa? Asam, manis, pahit, atau mungkin segar gitu. Mix feeling dan macam-macam. Mix feeling tuh maksudnya yang lebih spesifik rasa naon tah? Ya semuanya lagi dirasain, mau asem, mau manis, mau Pahit. permen jarang lah ya pahit Oh, ya, iya sih, bener sih. sedikit lah. Sedikit, Adapun ya sudahlah, that's a slice of life. Terus apa lagi ya udahlah macam-macam. Jadi pokoknya sekarang lagi nano-nano lah gitu ya rasanya ya. Oke. Mungkin kita akan cari tahu ya seperti apa sih rasa nano-nano, karena seperti biasa kalau misalkan bintang tamu yang hadir di Lollipop itu langsung bilang, oh aku lagi hambar, oh aku lagi manis, tapi sekarang ini Aura Kasih lagi nano-nano. Kita langsung tanya aja langsung ya. Sebagai single parent, ini mohon maaf ya kita juga sama, oke? Tantangan itu pasti ada aja dan berbeda. Apa hal mungkin yang paling tak terduga yang bisa Teteh pelajari dari seorang ibu khususnya, walaupun mungkin sekarang tuh harus tetap bekerja dan menjadi seorang public figure gitu? Mungkin lebih ke karir ya, karena misalkan gini, ada beberapa kan memang aku juga banyak banget ya dari tahun lalu sampai tahun ini project-project film yang bagus, tapi memang jarak waktunya lama, terus di luar kota lama, ada juga beberapa series gitu, itu aku nggak ambil, which is itu kan bagus buat karir ya. Jadi aku tuh lagi mikir, apakah seorang single parent dan seorang ibu itu bisa mendapatkan semua, menjadi ibu yang baik dan mempunyai karir yang bagus gitu. Karena setahu aku hidup itu kan pilihan, lo mau jadi home mom atau mau jadi wanita karir, jadi entrepreneur, jadi womanpreneur gitu loh. Itu kan harus milih kan, antara ya kalau gue mau jadi womanpreneur, mau bagus di karir, mau entertainment atau mungkin bisnis atau apapun, pasti ada yang akan dikorbankan, which is apa anak dong di rumah. Berarti kan perkembangan anak gue gak akan ikutin banget gitu loh, itu kan. Nah, jadi ada di perasaan yang mixed feeling gitu. Jadi kayak gue tuh mau jadi apa gitu sekarang tuh. Itu pertanyaan gue sampai sekarang. Gue mau ngapain? Ya kan? Gue juga harus tetap kerja gitu kan. Maksudnya life must go on gitu. Gak bisa kita misalkan kita udah punya tabungan santuy, gak bisa juga gitu. Kita udah biasa kerja kan dari dulu gitu kan. Jadi gue mau jadi apa ya? Nah, sekarang lagi di titik di fase yang kayaknya ya udahlah gue mengalir aja. Ya dipercayakan aja gitu. Maksudnya pasti kan Tuhan punya sesuatu, punya plan kan. God has a plan, kita ngikutin aja, kita tetap ikhtiar, tapi kan tetap nanti sambil mengalir tuh nanti nemu kok kita mau arahnya kemana gitu. Iya sih, benar sih. Aku juga rasain itu sih sama kayak Aura ya. Jadi emang
kadang gue disuruh sendiri gitu ya, gitu sekarang kita tuh menjadi apa, arek kemana gitu kan, arek kawin deui apa arek boga budak misalnya ya beda ya, itu beda. Jadi aku juga tetap akan ada di dunia entertain yang sama, tapi ya tetaplah mengalir. Kayak mah pasti rezeki mah ada aja deh, jalannya dari mana aja selama kita mau berikhtiar gitu. Oke, di satu sisi mungkin Teteh Aura ini sebagai public figure, tapi di sisi lain Teteh juga seorang ibu yang mungkin tadi Teteh bilang anaknya atau bebe ini kan pengen tumbuh gitu ya secara normal tanpa adanya kayak kita kan seorang artis tuh ada aja Teh yang nggak suka atau mungkin yang suka berkata buruk dari para netizen atau mungkin yang tidak tahu seperti apa diri kita gitu ya. Gimana cara Teh Aura menjaga keseimbangan antara menjadi aura kasih artis dan aura kasih seorang ibu? First thing first, gue itu udah hampir setahun deh pas nggak pegang Instagram. Jadi itu yang megang ada 3 orang yang megang. Jadi gue bebasin deh. Silakan pegang Instagram gue, posting. Paling mereka tuh yang ngabarin. Mau posting nggak hari ini, ada foto apa nggak gitu kan? Karena gue lagi les masak nih, Perancis kan. Ini bagus loh. Mau posting nggak? Yaudah mereka justru yang minta. Gue tuh lagi ada di titik setahun ini lumayan agak tenang. Karena apa? Gue nggak mau tahu tentang dunia sosmedan. Jadi kalau nanya gosip sama gue nggak ngerti. I have a second account, tapi cuman punya teman, cuman kayak mungkin ada 20 biji kali. Itu juga nggak pernah posting, nggak pernah apa. Tapi kayak misalnya aku suka lukis, aku cuma posting lukisan. Aku nggak pernah tahu tentang orang. Aku mute teman-teman aku juga nggak pernah lihat story orang. Jadi ya hidup gue enak-enak aja gitu. Kenapa gue punya second account? Karena itu khusus kayak buat private aja gitu. My private life. Jadi private life itu nggak usah gue umbar di sosmed yang asli karena udah nggak di situ deh gue. Gue mikir kayak semoga rezeki gue udah nggak kayak gitu banget ya. Maksudnya nggak ngerti kayak orang kayak gue harus posting apa ya biar orang suka sama gue. Apa ya biar orang endorse gue. Gue ngapain? Nah gue tuh udah di titik yang kayak gue nggak perlu di situ lagi deh gitu. Makanya gue mencoba untuk cari kayak jalan yang lain supaya gue nggak terlalu attach sama sosmed gitu. Makanya tuh sosmed, Instagram dan lain-lain, apapun lah gue juga nggak tahu ya gitu. Dibikinin TikTok lah apa gue juga nggak megang. Jadi itu udah manajer dan tim manajemen yang megang 3 orang. Jadi kalau orang ada yang mungkin DM atau apa, sebenarnya itu bukan aku yang megang lagi gitu, orang lain. Iya sih, memang sih karena aku juga salah satu teman dia yang di-unfollow sih memang ya. Tapi ngomong-ngomong di-unfollow nih, gue sih nggak sakit hati karena dia tahu karena dia WhatsApp aku ya kan kalau misalkan nih gue udah kayak stop medsos dan dia juga udah bilang dan memang ya di follow-nya tuh gak ada temennya sama sekali. Tapi untuk gue sih emang gak sakit hati. Tapi aku mau nanya nih, kalau misalkan kayak Tete kan kayak following tuh di nol banget. Ada nggak sih kayak dari teman-teman kamu atau lingkungan kamu tuh kayak yang Neng kenaun sih orang di unfollow, ada yang sih kayak nanya kayak gitu? Ada, tapi aku jelasin. Oh ini udah bukan Instagram pribadi aku lagi gitu. Ini udah dipegang sama tim manajemen gitu. Jadi memang dipegang mereka ya DDM juga kan mungkin nggak akan dibalas juga, nggak akan dilihat juga kan. Jadi ya ngapain di follow gitu. Ini udah dipegang orang, ya orang juga nanti ngeliat-liatin story lo gitu kan nggak enak gitu. Jadi mendingan di unfollow aja semuanya. Gitu. Jadi itu ya teman-teman alasan kenapa Aura Kasih itu menghilang dari media sosial khususnya di Instagram. Ada. Enggak. Tapi emang bener sih Teh, itu juga emang gue udah rasain kayak gitu. Jadi kayak mulai menepi gitu gak sih kita Teh ya? Udah kayak pengen tenang, hidup Teh pengen. Iya sih. Ya tenang aja gitu, damai gitu ya. Nggak mau yang riuh-riuh lagi lah, mohon maaf ya. Udah usia berapa sekarang mohon maaf? Gue udah 39. Maksudnya udah cukup. Anjir, 39. Maksudnya gini loh, udah cukup kan. Aku aja mulai masuk ke dunia showbiz gitu itu tahun berapa ya? Mungkin 2008 ya. Umurku berapa tuh ya gitu. Maksudnya kayak udah belasan tahun tuh kayak udah cukup nggak sih? Gitu. Apalagi udah punya anak kan kayak fokusnya udah beda. Betul. Prioritasnya udah beda juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dunia hiburan yang selalu tampil, ada ekspektasi yang tadi bilang kayak selalu on dan mungkin sempurna gitu ya. Kamu memilih rehat dari medsos tadi Teteh bilang udah 1 tahun ini. Menurut Teteh, apakah generasi sekarang yang bisa dibilang Gen Z ini kesannya tuh kayak terlalu terpaksa atau mungkin dipaksa atau mungkin diada-adain gitu ya, ditampil di medsos itu, dampaknya menurut kamu ke kebahagiaan tuh seperti apa?
Itu yang Kalau tadi dipaksa gitu. aku bilang gini ya, kalau mereka udah attach ya, udah addict, udah attach sama sosmed, atau mungkin aku nggak ngejudge karena ada juga orang cari rezeki di situ, itu nggak apa-apa banget gitu, asalkan berbijak aja dengan sosmed itu gitu loh. Misalkan ya ada orang memang kerjaannya flexing terus kan, itu juga sebenarnya nggak apalagi public figure ya, nggak bagus untuk si followersnya. Karena apa? Jadi followers itu jadi pengen kayak mereka. Setuju. Pada akhirnya apa, memaksakan gitu loh. Aku juga pengen kayak gitu. Abis itu ada apa? Ada namanya, kalau di Islam tuh juga ada penyakit ain. Abis itu iri gitu kan. Nah itu akan jadi dampak negatif aja. Tapi gue gak ngejudge gitu. Apa mungkin kan mereka mungkin ada yang memang nyari uangnya di situ gitu kan. Macem-macem. Cuman yang aku kadang suka mikir itu ya apa ya, kadang ketemu, nggak bukan Gen Z aja, teman-teman kita millennials juga ada aja yang hari ini gue belum posting apa ya, terus kayak tolong Beb ini dong, komen dong gitu dan gitu. Ada gitu. Nah, Kamu pernah diminta untuk komen? Iya, ada juga. Ya? Ada. Nah itu juga gue bingung kan. Gue pengen ngomong tapi gue nggak mau ngejudge, balik lagi takut tersinggung. Oh mungkin kebahagiaan orang beda-beda, yang ada yang di situ gitu. Oh ya gue ya udah nggak apa-apa. Cuman yang dipaksain ini ya, kenapa gue bilang gue mau rehat dari sosmed, karena ya itu dia, gue ada pernah di titik kayak alay. Gue ada alay, pernah alay. Lagi sedih, iya dong, lagi sedih kayak kita tuh nggak bisa ngerem gitu, karena kita punya kuasa atas si sosmed tersebut. Kalau itu punya gue, punya gue lagi sedih, gue lagi alay, gue lagi ini, terus gue terlalu ngumbar soal privasi hidup gue gitu. Tapi kalau si Instagram dipegang orang, malu lah gue sama manajemen. Boleh nggak gue habis dapat bunga nih dari pacar gue, boleh nggak tolong postingin? Malu kan? Jadi ya udah, hidup gue gini aja gitu. Dan lu akan tahu gue itu hanya mungkin ya sedikit lah gitu. Gue cuman posting kayak lagi liburan, lagi masak, lagi apa, lagi sama anak gitu. Tapi yang private life-nya kan nggak perlu tahu gitu. Tapi nih, aku bisa ngeliat ya Aura ya sekarang, walaupun kita tidak berteman dan gue tetap follow dia. Dan gue lihat ya emang sesantai itu sekarang, dari tadi jawabnya juga selalu bijak gitu ya, dan memang santuy gitu ya. Itu ada proses nggak sih Teh, bagaimana akhirnya bisa sampai kayak jujur sama diri sendiri dan ya bisa berdamai aja gitu. Nah itu kan yang susah tuh, berdamai dengan diri sendiri, dan proses itu bisa bertahun-tahun loh untuk orang ya. Dan thank God ya, alhamdulillah banget gue itu termasuk yang dapat ininya cepet gitu loh. Maksudnya dapat proses itu tuh lumayan nggak lama gitu kan, lumayan cepet, dan gue juga sadarnya cepet gitu. Makanya mungkin sekarang lebih tenang. Sekarang inilah, kita mau dimaki orang, mau dihina orang, mau diapa, gue ada di titik kayak gue senyum aja, gue nggak mau balas, gue ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Berarti kan yang dibenerin apa, secara spiritualnya dulu gitu. Kalau lu nggak jejak dari segi spiritual, lu nggak akan ada nggak bisa melewati itu. Lu nggak akan bisa berdamai dengan diri sendiri. Lu nggak bisa berdamai dengan masa lalu lo gitu. Dan lu akan tetap ngejudge orang, cari kambing hitam, apa yang disalahkan, sampai anjir nih Allah kenapa sih sama gue gitu kan. Tapi kalau udah punya spiritual yang benar, itu tuh akan kayak ya udah, ini hidup, ini slice of life, yang kecil-kecil, yang berat ya ini tuh ya bagian dari hidup aja. Kalau nggak gue udah mati. Kalau nggak ada masalah berarti kita udah mati dong gitu. Makanya kan untuk tetap hidup dan waras itu ya gue pegang secara spiritual. Susah ngomong tuh gampang. Lu ini tapi jalannya susah betul. Tapi ya itu akan berproses kalau kitanya mencoba untuk avoidance, jadi avoidance ya. Kayak bahasa Sunda atau menihese apa ya, kayak mencoba untuk tidak peduli, tidak mempedulikan. Bodoh amat. Tidak peduli gitu. Tapi bukan berarti tidak peduli dengan sekitar begitu. Ya maksudnya tidak peduli itu ya lu sekarang ngapain sih, gue misalkan dijudge orang, mau dihina, mau diapa-apa gitu ya, dimaki-maki, gue bukan nggak peduliin, tapi ya gue diemin aja gitu ya, apa gitu loh ya balik lagi ke spiritual gitu. Gila, bijak banget loh. Beda banget ya, gue gak ketemu terakhir udah lama banget, terus sekarang udah berubah sih. Masa sih gini-gini aja. Lebih kalem, memang bener sih, udah sesuai dengan umurnya kan. Ya, umur. Kayaknya umur deh. Oke. Kalau ngomongin cinta, nah sekarang kita ke cinta nih. Setelah melewati berbagai fase, definisi cinta yang dewasa, mungkin menurut Teteh itu sekarang seperti apa sih? Cinta yang dewasa ya. Bareng lagi ngomong. Apa ya? Apa dong? Bingung tadi gue kehidupan, juga. sekarang cinta. Coba. Ya sekarang tuh mungkin lebih cari yang
orang yang mau menerima gitu. menerima kita apa adanya. Apalagi kan as a single mom kan belum tentu kita misalkan ketemu cowok itu laki-laki itu yang memang ya gue sayang sama lo gitu, tapi nggak sama keluarga gue sama anak gue. Jadi di awal tuh gue udah bilang gitu, misalkan ada ya ke pacar gue sekarang, sebelum ini kan gue bilang gue akan bawa buntut-buntut gue nih banyak di belakang gitu. Ada anak, ada keluarga gitu. Lo mau support, bukan support secara finansial aja, tapi lebih ke support moral, support segala, mau nggak? Karena gini ya, kalau cuman ada orang tuh ya kaya aja support kita, misalkan ya udah ya anak sekolah ini, tapi kita nggak bisa diskusi sama dia, anak gua masuk mana ya, bagusnya lesnya apa ya, menurut kamu gimana ya, keluarga aku lagi begini gimana, dia ada nggak di situ gitu. Dan alhamdulillah kan selama ini support itu bukan secara finansial aja gitu, jadi ya carilah cinta yang bentuknya tuh seperti itu gitu. Oh, dengerin tuh buat para single mom ya, kayak kita tadi dikasih wejangan sama Aura kasih, carilah cinta yang seperti itu. Seperti apa? Cari aja sendiri jawabannya. Oke. Cari sendiri orangnya. Cari sendiri orangnya, benar. Aduh, seru ya, memang udah seru banget, mulai panas nih. Oke, banyak orang sekarang mungkin lagi belajar mencintai diri sendiri, termasuk aku juga sih Teh. Terutama setelah mengalami kegagalan, ya berarti bukan kegagalan mungkin ya, bisa dibilang ya belum berhasil lah ya dalam hubungan, mungkin dalam berkarir atau dalam apapun itulah. Menurut Teh Aura, apa sih tanda-tanda seseorang yang sudah benar-benar, sekarang tuh tanda-tanda seseorang yang mungkin sudah benar-benar kayak berdamai dengan masa lalu dan mencintai diri sendiri, tapi lebih ke orang lain. Tadi kan ke diri sendiri, ke Teteh gitu. Kalau ke orang lain tuh ada tanda-tandanya tuh yang mungkin Teteh lah, jangan jauh-jauh ke aku lah. Aku mungkin udah termasuk orang yang udah berdamai, dia udah Serius? santuy kan. Iyalah Udah santuy pastinya. ya kan? Kelihatan kalau kita tuh kayak punya Kelihatannya apa ya? gimana sih, Teh? Ya gimana ya, gue juga bingung karena kan versi gue beda, versi orang juga beda kan. Mungkin lebih tenang aja, mungkin nggak judgmental ke orang. Mungkin itu orang-orang yang udah mulai berdamai nggak sih kayaknya. Dan satu hal ya kan, ada orang tuh bergumul dengan apa namanya, gue punya masalah itu terus sampai mati, itu diungkit gitu loh. Nah kalau ada di satu titik memang gue nggak fokus di masalahnya deh, gue solusi dan gue tetap harus berjalan gitu loh. Ya udah, mungkin itu udah orang-orang seperti itu mungkin orang yang udah berdamai. Ya lu kan kayak sekarang gue ngapain ya, mendingan gue upgrade kan dari segi apapun ya. Upgrade tuh bukan cuma duit doang, tapi kayak bener. skill. Ya. Kayak apa yang gue bisa lakuin, gue lakuin deh, kan berarti itu udah berdamai kan sebenarnya. Tapi tanpa disadari ya, aku sama Aura kasih emang jarang ketemu. Kita biasa WhatsApp, kita berteman di Instagram juga nggak apa-apa. Tapi kok nyambung ya, satu frekuensi ya. Bukan karena kita orang Sunda loh, tapi emang kayak udah berasa tuh karena emang kita udah punya sama-sama energi yang baik, yang bagus. Jadi kayak nyetrum gitu ya, karena dua-duanya udah mulai dewasa sih. Karena umur. Ngaruh loh. Itu ngaruh ya. Tapi nggak, some of them ada juga yang makin berumur masih bubble ada. Bener, ada. Kayak tadi salah satu contoh yang ada sih, teman gue emang bukan artis. Jadi kayak, Neng, komen atuh Neng di Instagram aku. Harus komen apa? Ya atau apa, kayak cantik apa segala macam gitu sih ya. Jadi gue tuh, oke, kakak cantik gitu. Ya udahlah ya. Tapi bener kata tadi Teh Aura, setiap orang itu bahagia itu beda-beda. Mungkin dengan cara seperti itu, dengan kita cara membantu dia untuk masuk komentarku dengan tanda biru di Instagramnya, yang mungkin dia bahagia. Berarti kan lu matters dong, lu diperhitungkan sama dia dong dengan adanya komen lu, dia happy kan, bagus iya dong berarti kan? Iya betul juga, ada Iya yang lain juga kan? sih, beberapa orang yang mungkin karena artis sih nge-komen gitu. bagus tapi nggak apa-apa lah, itu kita sedikit membantu supaya orang tetap bahagia sesuai lah dengan Lollipop Love Line Podcast, selalu tebarkan cinta dan kebahagiaan. Oke, nah sekarang kita mau ke games Teh ya. Sekarang Teteh pilih. Tadi Lollipop itu kan ada manis, pahit, asam sama segar. Teteh mau pilih apa dulu rasanya? Manis lah, pasti manis. Kita buka yang manis dulu, boleh? Ceritain satu momen paling bahagia yang Teteh Aura syukuri. Momen paling bahagia? Pastinya ya momen aku punya anak ya gitu. Karena aku tuh bisa bandingin gitu, sebelum punya anak sama sesudah punya anak tuh rasanya beda. Meskipun pasti ada beberapa kita tuh kayak dulu kan mungkin punya teman segini, tiba-tiba mulai hilang, mengerucut. Mulai satu persatu nggak ada kan. Tapi kan balik lagi ya itulah hidup gitu. Maksudnya
lu mau happy as heboh atau memang happinessnya umur sekarang dan punya anak itu udah happinessnya udah beda. Kalau gue kan happiness gue sekarang adalah ketika gue ada di rumah gitu sama anak main piano kayak ngelukis gitu, apapun itu menurut gue gila, gue udah happy. Zaman dulu kan gue happy-nya gue ke klub. Yes. Sorry ya kita kan ya alumni tuh. iya, gue alumni pemabuk kok dulu gitu. Tapi kan ya udahlah gitu. Bener gak? Iya bener itu pada umurnya nggak apa-apa dong. Iya, maksudnya kamu udah kita. Nah, itulah satu hal. Lu udah berdamai dengan diri lu sendiri, lu berani ngomong, gue mantan pemabuk kok, gue error kok, gue dulu ngaco, gue alay gitu kan. Tapi kan itu dulu. Betul. Lu boleh judge gue zaman dulu Betul. gitu. Ya lu mungkin masih meng-capture gue as Aura Kasih zaman dulu ya silakan. Tapi gue udah move on kok dari situ gitu. Keren banget ya. Pokoknya. Kita harus emang menerima dan melepaskan itu semua. Menerima tuh ya bahwa kalau misalkan kita memang di masa lalu seperti itu. Iya. Tapi kita juga harus melepaskan apa yang menjadi masa lalu kita waktu itu yang buruk-buruknya. Jadi kita harus tetap upgrade diri supaya semakin dan semakin yang baik tentunya ya. Oke, tadi udah manis. Sekarang asam, segar apa pahit? Asyam. Asyam say, coba Azam. Keputusan yang mungkin Teteh Aura sesali, tapi ternyata itu membawa pelajaran yang sangat berharga dan besar gitu. Ya ada beberapa. Satu aja boleh. Satu aja keputusan. Oh ya mungkin Keputusan. misalkan aku ada beberapa project, memang aku dapat project besar gitu. Terus aduh, I don't feel like aku mau kayak mau menjalankan itu gitu. Gue kayaknya lagi pengen sama anak gue deh gitu. Tapi gimana, ini juga keren tapi gue pengen sama anak gue. Aduh gimana, bingung. Pada akhirnya nggak ada, gue lepas aja gitu. At the end of the day ternyata pas gue mulai banyak di rumah gitu kan, gue ajarin si Bella ngapain. Gue bisa loh gitu. Gue kayak gini deh. Gue kasih dia guru les piano. Nggak bisa tuh anak. Ketika gue yang turun. Gue juga nggak pakai guru anyway waktu pas main piano. Gue ajarin, dia bisa mengikuti exactly kayak gue yang ini. Ini kalau main piano tangannya gini, ngikut dia. Gila berapa kali gue bayar les piano gitu ya guru. Gak bisa, dia nggak mau. Terbaik itu adalah ibunya sendiri gitu ya? Nggak ngerti ya, mungkin bisa jadi, tapi nggak ngerti deh kok bisa. Dan gue ngerasa kayak, gila gue bangga gitu. Terus gue ajarin dia ngelukis. Ngelukis gini, karena kan juga gue juga di rumah banyak banget lukisan. Ajarin lukis, dia lumayan bisa gitu. Wow, ternyata gue bisa ya gitu. Ngerti gak sih? Itu yang membuat kayak gue gak boleh menyesali keputusan itu gitu. Ternyata ya memang ini anak butuh gue gitu kan. Dan gue segimana mungkin akan menjadi kayak nyokap gue zaman dulu gitu. Maksudnya yang selalu ada waktu gue kecil, gak pernah ninggalin gitu. Karena itu aja sih. Versi terbaik lah gitu. Diam gitu ya. Dengar dia ngomong diam gitu, adem gitu ya. Padahal tadi pilihan dia asem loh guys. Oke, ini udah tinggal 2 lagi. Mau pahit apa segar? Segar. Oke, kita pindah ke yang segar-segar dulu nih. Sesuai dong, lihat dong bintang tamu aku segar kan? Hal baru yang kamu ingin lagi nikmati dalam hidup sekarang. Hal baru. Hal baru apa? Hal baru. Masak memang sebenarnya basic udah bisa masak, Sunda lah, apalah, Indonesian lah gitu. Cuman sekarang lagi pengen mencoba experience baru. Gue lagi belajar masakan Perancis nih gitu. Wah gimana nih? Kayaknya lucu juga nih. Misalkan gue punya restoran suatu saat, terus aku yang masak gitu kan. Ini kan juga hal baru yang kita upgrade skill kita juga kan. Skill masak nih yang biasanya meren masak kangkung, jengkol gitu kan. Apalagi. Sekarang udah ke mushroom trouble gitu kan. Dulu jengkol, sekarang mushroom gitu. Jadi coba dong kalau misalkannya bahasa Perancis berarti kan harus seperti apa tuh ngomongnya? Susah, gue mau les dulu. Oh iya, les dulu ya, mudah-mudahan ya dengan pilihannya nanti kalau misalkannya buka restoran Perancis mungkin kan siapa tahu ya. Iya, semoga. Undang-undang kita ya kan nanti akan hadir di restoran Perancisnya Aura Kasih. Tepuk tangan, amin. Terakhir kita kasih pertanyaan yang pahit. Widih, momen paling berat tapi bikin kamu jadi kuat. Banyak, itu banyak banget. Ya mungkin kalau kita jalanin yang balik lagi ya, kita tidak dibarengin dengan spiritual atau mungkin tidak mengajak Tuhan di dalamnya gitu, itu riweh. Ya, berat banget. Betul. Tapi kalau mencoba untuk mengajak Tuhan membersamai perjalanannya, itu juga lama-lama
gue yakin ini ada sesuatu nih, pasti ada hal baiknya. Apa ya? Tunggu aja gitu. Karena ternyata itu yang bikin kita juga jadinya lebih ikhlas, lebih sabar, dan what doesn't kill you make you stronger kan. Sesuatu yang tidak bisa membunuhmu justru membuat kamu kuat ya. Let's say kayak kita abis kena COVID, sakit-sakitan, gila mau mati, tapi nggak mati. Tiba-tiba kan ternyata si virus itu sendiri ternyata membuat antibodi di badan kita kan gitu. Jadi ya itu seperti itu gitu. Oke. Luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dalam waktu dekat mungkin mau ada project apa teh? Film, series, atau buka usaha gitu yang tadi Teteh bilang? Dalam waktu terdekat ini. Kalau dari segi entertain sih ya tawaran film dan series pasti. Alhamdulillah masih ada aja ya. Cuman ya balik lagi karena tahun ini lagi pengennya sama anak dulu deh gitu. Jadi belum diambil. Tapi mungkin nggak tahu tahun depan. Ya pokoknya kita doain mudah-mudahan proyek apapun itu yang sedang Teh Aura jalanin dan sedang diperjuangkan, kita doakan bersama. Amin. Amin. Oke, terakhir kalau ada semua nyanyi dong beda ya. Kalau ada satu pesan ya buat para perempuan di luar sana yang mungkin sedang berjuang tadi tentang cinta atau mungkin karir, hubungan, apapun itulah yang sedang mereka perjuangkan, pesan yang ingin Teteh sampaikan, mangga apa? Perempuan. Apa ya? Ya sama kayak tadi aku ngomong kan. Pokoknya pesannya ya dalam hal apapun, dalam perjalanan apapun, coba membawa Tuhan di dalamnya, bersamailah Tuhan gitu, Allah gitu kan. Untuk supaya jalan kita itu jadi lebih gampang gitu. Jadi jangan selalu mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mencobalah untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, karena Tuhan itu pasti punya rencana yang baik untuk kita. Meskipun awalnya nggak enak dulu, tapi ternyata ada pertolongan di dalam situ. Luar biasa, dicatat ya, dicatat tuh, keren banget sih. Itu kan luar biasa banget obrolan kita hari ini, semuanya tuh ada isinya, ada maknanya ya kan, semuanya isinya inspiratif. Mulai dari cinta, tadi kejujuran, dan sampai bagaimana caranya kita tetap bahagia dengan diri kita sendiri. Oke. Teteh, makasih banyak sudah berbagi cerita dan inspirasi yang bukan cuma manis. Tadi udah ada asam, ada pahit, ada segar, semuanya ada di Lollipop. Aku pengen tanya juga nih sama kalian, kalau misalkan hidup kalian itu lagi diibaratkan Lollipop, lagi rasanya apa sih? Boleh komen di bawah, asam, manis, pahit, atau mungkin segar. Komentar ya, biar kita sama-sama bisa saling sharing. Nah, sampai ketemu lagi di Lollipop Love Life Podcast di episode selanjutnya. Dan jangan lupa selalu sebarkan cinta dan kebahagiaan, karena dunia selalu butuh orang yang selalu bahagia. Bye!